Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas statistik dan perancangan produk dengan judul Analisis Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di Kecamatan Cibarusa tahun 2018. Dan anggota kelompoknya ada Rivaldo Adesta, saya sendiri, lalu ada Muhammad Zainal Rofiuddin, dan Frizal Amiaka. Lalu untuk pengumpulan data, sumber datanya ini data yang digunakan dalam studi kasus berasal dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik atau BPS dari Kabupaten Bekasi. Dan file data diperoleh dalam format Microsoft Excel melalui situs web resminya. Data ini termasuk dalam kategori data sekunder yang telah dikumpulkan dan disusun oleh lembaga resmi pemerintah, sehingga dapat dipertanggungjawabkan validitas dan reliabilitasnya. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu dengan mengunduh langsung laman resmi BPS. Langkah-langkah pengumpulannya yaitu mengakses website BPS Kabupaten Bekasi, menelusuri kategori data kependudukan, mengunduh file Excel yang berisi jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin untuk Kecamatan Cibarusa, memverifikasi dan menyesuaikan format data agar sesuai untuk proses pengolahan selanjutnya. Lalu teknik pengolahan data. Data yang diperoleh dari BPS kemudian diolah untuk menghasilkan informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Teknik pengolahan data itu meliputi pembersihan data untuk menghapus atau memperbaiki nilai kosong, data duplikat atau kesalahan penulisan. Pengelompokan data berdasarkan variabel umur dan jenis kelamin. Lalu perhitungan persentase distribusi penduduk tiap kelompok umur dan jenis kelamin. Dan yang terakhir, visualisasi data dalam bentuk tabel dan grafik untuk memudahkan interpretasi. Lalu software yang kami gunakan yaitu Microsoft Excel. Digunakan untuk input data, perhitungan persentase, dan pembuatan grafik. Lalu ini hasil pengolahannya, data mentahnya dalam bentuk tabel seperti ini. Untuk kelompok umur 0 sampai 4 tahun, tahun 2018 laki-lakinya itu ada 5.221 dan di tahun 2010 ada 4.175 dan perempuan di tahun 2018 ada 5.158 dan di tahun 2010 ada 4.017. Dengan jumlah pada tahun 2018 jumlah anak laki-laki dan perempuan yaitu 10.379 dan di tahun 2010 total laki-laki dan perempuan yaitu 8.192 untuk kelompok umur 0 sampai 4 tahun dan seterusnya seperti itu. Lalu ini ada tabel distribusi penduduk. Lalu ini ada pemusatan dan persebaran datanya seperti ini. Dan ini grafik jumlah penduduk. Lalu ini piramida penduduk seperti ini. Lalu bab 4 analisis data akan dijelaskan oleh rekan saya Frizal Amiaka. Silakan Frizal. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kita, Rivaldo Adestra. Di sini kita memasuki bab 4 analisis data. Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan pendekatan statistik sederhana untuk mengetahui karakteristik jumlah penduduk
berdasarkan 1. Kelompok umur, 2. Jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, 3. Ukuran pemusatan, main, median, modus, yang keempat, ukuran penyebaran, rank, varians, simpangan, baku, kuartil, dan IHR. Dan yang terakhir, visualisasi dalam bentuk grafik piramida penduduk. Data yang digunakan bersumber dari file Excel resmi yang diperoleh dari website BPJS Kabupaten Bekasi yang memuat jumlah penduduk Kecamatan Cibarusah pada tahun 2018 berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Analisis yang pertama A, distribusi penduduk per kelompok umur. Pada tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Cibarusah terbagi ke dalam 16 kelompok umur. Jumlah penduduk tertinggi terdapat pada kelompok umur 10-14 tahun dan 5-9 tahun, sedangkan kelompok dengan jumlah 75 tahun ke atas. Distribusi laki-laki dan perempuan cenderung seimbang, meskipun pada beberapa kelompok umur jumlah laki-laki sedikit lebih banyak daripada perempuan. B. Ukuran pemusatan data. Main adalah rata-rata kelompok usia penduduk di Kecamatan Cibarusah, yaitu sebanyak 6.513 jiwa. Modus adalah kelompok usia penduduk di Kecamatan Cibarusah dengan frekuensi terbanyak, yaitu di usia kelompok 0-4 tahun. Median adalah nilai tengah dari kelompok usia penduduk, yaitu di nilai 7.268 jiwa. Dan C, ukuran penyebaran data. Rank sebesar 9.693 jiwa menunjukkan selisih besar antara kelompok umur terbanyak dan tersedikit. Varian sebesar 12.947.267 jiwa. Penyebaran data yang cukup tinggi dari rata-rata. Simpangan baku sebesar 3.568,23 jiwa menunjukkan rata-rata penyimpangan yang besar antara kelompok. Kuartil 1 sebesar 2.444,75 jiwa dan kuartil 3 sebesar 8.785,25 jiwa menunjukkan konsentrasi penduduk di tengah data. Interkuartil sebesar 6.340,5 jiwa mendiskusikan sebaran tengah data yang cukup lebar. Visualisasi piramida penduduk yang dibuat dari data tahun 2018 menunjukkan bentuk piramida ekspansif dengan 1. Basis yang lebar, 2. Puncak yang sempit. Yang ketiga, indikasi bahwa Kecamatan Cibarusah memiliki struktur penduduk muda sehingga menunjukkan potensi pertumbuhan penduduk dan kebutuhan bangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja dalam beberapa dekade ke depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Zainal Rofiuddin. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik, untuk bab 5 akan
saya jelaskan lebih lanjut di interpretasi hasil. Nah, dari interpretasi data tersebut dapat kita analisis bahwa distribusi penduduk Kecamatan Cibarusah pada tahun 2018 itu cenderung tidak merata ya, karena memiliki usia muda yang lebih produktif dan jumlah yang lebih besar dibanding kelompok usia tua. Nah, kata kelompok itu sekitar 6.500 jiwa ya, dengan sebaran yang cukup tinggi. Ini ditunjukkan dengan simpangan baku sebesar 3.000, hampir 3.600 jiwa. Ini menandakan bahwa sebagian besar kelompok umur memiliki jumlah penduduk yang menyimpang cukup jauh dari rata-rata. Nah, sementara untuk visualisasi piramida penduduknya itu menunjukkan bentuk ekspansif. Itu piramida yang paling di bagian bawah ini menggambarkan kondisi bahwa penduduknya itu memiliki struktur berbasis usia muda, menandakan potensi besar untuk pertumbuhan penduduk ke. Nah, tidak perlu keterkaitannya dengan perumusan masalah. Nah, dari hasil yang diperoleh, ini menjadi perumusan masalah mengenai distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Terlihat bahwa laki-laki dan memiliki jumlah yang relatif seimbang, tapi dominasi jumlah penduduk terdapat pada kelompok usia anak-anak hingga usia produktif. Nah, temuan ini sangat penting untuk mempertimbangkan kebijakan pembangunan daerah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja untuk usia produktif yang akan terus bertambah. Sekian dari materi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam materi ataupun penyampaian. Sekian dan terima kasih.